Kalau kita berdasar pada pernyataan Ketua KPU ya Mas Hasyim Asyari itu kan bahwa PKPU yang disusun itu kan memuat nanti jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu dan juga Pilpres tahun 2024 itu. Nah, salah satunya itu adalah jadwal untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di 2024 itu yang akan dibuka pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Oh, tahun depan ya? Ya, tahun depan gitu ya. Maka tepat kalau jenengan tadi tanya, lu terlalu awalnya apa enggak menyalahi hukum? Enggak. Jadi meskipun sudah ada jadwal yang tetap itu, namun deklarasi ini menurut saya tidak menyalahi atau melanggar hukum. Karena apa? Ya prinsipnya kan setiap orang, kelompok, ormas atau partai itu berhak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan juga menyatakan suatu sikap. Kan itu prinsipnya. Nah, kecuali kalau sudah ada peraturan KPU terkait dengan pemilu 2024 dan juga kegiatan yang dilakukan itu misalnya mana yang bertentangan mana yang tidak bertentangan itu mungkin bisa dikatakan wah ini sudah ada nih regulasi yang mengatur. Tapi ini kan regulasi yang mengatur terkait dengan soal pernyataan sikap, deklarasi itu enggak bisa dikatakan ini adalah sebuah pelanggaran. Yaitu hingga saat ini pemerintah belum menetapkan regulasi aturan terkait pemilu 2024 baik untuk pemilu presiden maupun legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tuhan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Prof. Alhamdulillah sehat Mas. Ya, itu batik tapi biru nih Prof. Kayaknya kita... Ya, tapi tidak melambangkan partai nih. Oke, Prof. Suteki, kita mau bahas tentang Nasdem nih, Prof. Nasdem yang resmi usung Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024. Ini ada berita dan berita ini menghiasi lini masa ya. Banyak orang yang kemudian menganggap ini nggak tepat ya karena kita mungkin baru tragedi kemarin ya. Dan banyak komentar-komentar simpang siur terkait dengan pencapresan Nasdem ini ya, pengusungan Nasdem ini. Saya izin bacakan Prof dari CNN Indonesia 4 paragraf berita. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden capres pada pemilu 2024. Deklarasi diumumkan secara langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Gondangdia, Jakarta Pusat pada Senin tanggal 3 hari ini. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat sosok Anies Rashid Baswedan. Kami yakin pikiran-pikiran dalam perspektif baik makro, mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami titipkan perjalanan bangsa ke depan, insya Allah jika Anies terpilih nantinya, pimpin bangsa jadi bangsa lebih bermartabat, kata Paloh. Deklarasi ini dihadiri langsung oleh Anies, Gubernur DKI Jakarta ini tiba di Nasdem Tower sekitar pukul 9. Dengan setelan jas hitam, kemeja putih, dan juga dasi hitam. Anies tak memberikan pernyataan apapun kepada awak media dan hanya mengacungkan jempol saat ditanya pandangannya terkait rencana Surya mendeklarasikan nama capres yang bakal diusung oleh Nasdem di Pilpres 2024 pada hari ini. Deklarasi Nasdem mengusung Anies sebagai capres otomatis menggugurkan dua bakal calon lain, yakni Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan juga Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Itu, Prof. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, menurut jenengan, mengapa kok maju deklarasi ini kok bisa lebih awal gitu? Karena kalau lihat keterangan beberapa waktu lalu, Nasdem itu bakal mengumumkan di 10 November ya, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Ya, ini betul. menurut jenengan kenapa ini, Prof? Saya menilai Surya Paloh itu kan politisi yang kawakan dan saya menilai dia cukup cerdas gitulah ya, pandai membaca situasi politik dan juga ini berani mengambil kebijakan penting.
Karena sampai sekarang kan masih saya nyatakan banyak partai lain yang masih wait and see gitulah ya, ragu terhadap keputusan penting soal terutama capres yang tepat ini, dan tepat, terbaik, dan visioner sekaligus apa ya, nasionalis religius gitulah ya. Nah, konstituen yang pintar itu kan tidak bisa dipengaruhi pilihan politiknya itu dalam waktu yang instan, Mas. Maka kalau dari saya ya, itu sangat tepat jika Surya Paloh itu membangun citra partai dan juga bakal capres yang menurut beberapa survei yang ya dalam tanda kutip independen gitu terunggul lah dibandingkan dengan bakal calon presiden lainnya. Ini juga bisa dikatakan apa ya, kalau dikatakan mencuri start kayaknya juga tidak itu ya, makanya nanti ada aspek hukum yang harus secara khusus kita bicarakan itu. Tapi yang jelas kan memang masa sekarang itu belum ada penjadwalan untuk kayak misalnya masa kampanye, penetapan presiden atau itu belum ada. Karena untuk pengajuan calon presiden itu baru di tahun 2023 akhir. Nah, yang menarik ketika Surya Paloh ditanya wartawan, kenapa kok maju? Surya Paloh itu menjawab diplomatis, Senin 3 Oktober 2022 ini hari baik. Cuma gitu. Nah, tapi saya begini, mungkin ada hal lain yang menurut saya itu juga perlu dicermati loh, Mas. Kenapa kok maju gitu? Karena tampak sekali ada motif kejar tayang kalau menurut saya. Dalam arti mana nih duluan nih antara, ini kan kita juga bisa lihat ini laporan Tempo ya. Nah, kalau laporan Tempo itu kan investigasinya cukup tinggi ya. Soal 100% benar atau tidak kita nggak tahu, tapi saya menangkap apa yang dilakukan oleh Surya Paloh dengan mendeklarasikan bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan itu, saya kira mendahului segala upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menetapkan Anies Baswedan itu sebagai tersangka dalam kasus Formula E itu, Mas. Baca kok berita di laporan Tempo itu. Nah, bahkan laporan Tempo itu juga menyebut bahwa petinggi ya, justru petinggi KPK itu bersikukuh agar kasus Formula E ini segera naik ke penyidikan. Nah, kalau itu naik ke penyidikan berarti apa? Harus ditetapkan siapa tersangkanya. Betul. Nah, siapa yang dibidik? Kalau kita lihat kemarin kan sudah Anies dipanggil KPK ya untuk ada investigasi di situ hampir 10 jam lebih itu menjadi ya dengan segala pertanyaan yang ada di situ. Tapi kita kan juga patut untuk curiga itu ya. Kalau saya kok ini kayaknya itu ada kejar tayang mana nih yang duluan. Jadi ya Surya Paloh ingin menunjukkan bahwa semacam memberikan sinyal itu loh, Mas. Hati-hati, ini sudah jadi calon kami ini. Ya gitu loh. Hati-hati gitu. Ini bargaining position, Mas. Iya. Saya mau nanya tapi boleh dijawab boleh enggak? Kalau ada pilihan ya antara Nasdemnya Pak Aniesnya, jenengan pilih mana, Prof? Maksudnya gimana? Kalau misalkan disuruh milih nih, jenengan tuh melihat Nasdemnya apa melihat Aniesnya, Prof? Dari kasus ini. Kalau saya jelas melihat Aniesnya ya. Oke. Ya, tapi kan itu nanti kalau dalam ya percaturan politik jelas, karena kita juga mengenal ada presidential threshold itu ya, paling tidak ada 20% itu. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Partai yang mengusung itu pun nanti saya yakin akan mendulang suara yang bukan main kalau yang diusung adalah bakal calon yang selama ini memang diunggulkan. Dan saya juga lihat sudah banyak sekali mungkin ada berapa puluh provinsi yang sudah banyak mendeklarasikan untuk mendukung Anies ini. Oke, berarti gini, Bro. Kalau jenengan melihat ya, ini kira-kira dalam pandangan jenengan skenario apa sih yang mungkin terjadi terkait dengan ini? Pertama kan pasti butuh koalisi, Prof. Koalisi dan juga kaitannya dengan presidensial threshold itu, Prof. Ya, soal koalisi, Surya Paloh yakin ya bahwa Partai Demokrat dan PKS itu tadi kan saya juga lihat penuh ya deklarasinya itu.
Partai Demokrat dan PKS masih dalam soliditas dengan Nasdem. Bahkan diprediksikan diprediksikan oleh Nasdem ini mereka itu serius ya. Serius untuk ya mungkin dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu orang politik itu kadang bahasanya bercabang gitu kan, diplomatis kan begitu. Tapi kalau saya lihat tadi apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PKS, tadi kan ada juga tuh pernyataan dari Ketua Umum PKS terkait dengan deklarasi dari Nasdem yang mengusung Anies Baswedan, kan gitu. Jadi intinya kalau saya tangkap juga mendukung gitu loh. Ini kalau boleh saya tangkap ya. Saya lihat ini Prof, tweetan dari Mardani Alisera. Itu juga indikasinya kelihatannya. Nah, makanya itu saya nggak salah itu kalau kita menafsirkan semacam itu. Kalau misalkan PKS, Demokrat dan Nasdem ini gabung koalisi, itu udah presidensial threshold-nya ambang sudah tercapai. Itu sekitar 25,03%. Oke. Perolehan suara dari 3 parpol ini sudah terkumpul 25,03% sekitar itu. Jadi untuk memenuhi presidensial threshold itu jelas itu sangat mungkin. Jadi kalau kita perhitungkan begini, di 2019 ini kan ukurannya pemilu 2019 kemarin, Mas. Nasdem itu 9,05% perolehan suara, kemudian PKS 8,21%. Dan Demokrat itu 7,77%. Nah, kalau dihitung untuk PT tadi, ketiga parpol ini sudah terkumpulkan tadi 25,03%. Jadi sudah bisa mengusung satu calon. Apalagi kalau nanti misalnya kok ada calon misalnya supaya PAN, kemudian P3 kan juga sudah ada sinyal-sinyal itu ya. Nggak tahu nanti kelanjutannya bagaimana. Kalau itu bergabung, oh tambah besar sekali itu. Ya, jadi lebih dari 30% itu nanti jadinya. Oke, baik. Prof, kalau lihatnya dari kacamata hukum, Prof, deklarasi ini kan ini lebih awal ya. Tahun pemilu juga masih jauh, 2024. Ini menyalahnya atau enggak sih, Prof? Atau seperti apa pandangan ini? Ya, kalau kita berdasar pada pernyataan Ketua KPU ya, Mas Hasyim Asyari itu kan bahwa PKPU yang disusun itu kan memuat nanti jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu dan juga Pilpres tahun 2024 itu. Nah, salah satunya itu adalah jadwal untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di 2024 itu yang akan dibuka pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Oh, tahun depan ya? Ya, tahun depan gitu ya. Maka tepat kalau jenengan tadi tanya, lu terlalu awalnya apa enggak menyalahi hukum? Enggak. Jadi meskipun sudah ada jadwal yang tetap itu, namun deklarasi ini menurut saya tidak menyalahi atau melanggar hukum. Karena apa? Ya prinsipnya kan setiap orang, kelompok, ormas, atau partai itu berhak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan juga menyatakan suatu sikap. Kan itu prinsipnya. Nah, kecuali kalau sudah ada peraturan KPU terkait dengan pemilu 2024 dan juga kegiatan yang dilakukan itu misalnya mana yang bertentangan mana yang tidak bertentangan, itu mungkin bisa dikatakan wah ini sudah ada nih regulasi yang mengatur. Tapi ini kan regulasi yang mengatur terkait dengan soal pernyataan sikap, deklarasi itu enggak bisa dikatakan ini adalah sebuah pelanggaran. Yaitu hingga saat ini pemerintah belum menetapkan regulasi aturan terkait pemilu 2024 baik untuk pemilu presiden maupun legislatif. Sehingga bisa dipahami begini, berbagai bentuk kegiatan baik oleh masyarakat maupun oleh partai politik yang mengarah pada kegiatan pemilu tahun 2024 itu belum bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran. Jadi prinsipnya ya deklarasi ini tidak menyalahi ketentuan hukum. Oke, baik. Oke, terakhir nih Prof, kalau melihat
Pilpres 2024 nanti ya. Apa pandangan Prof. Suteki? Apakah sama seperti beberapa bulan yang lalu yang masih Iya, iya. Pilpres 2024 itu kan sebenarnya, atau pilpres yang lain atau pemilu lainnya, itu mestinya menjadi sarana untuk melakukan perubahan, kan begitu. Dinasti dalam tanda kutip ya bisa berubah, rezim bisa berubah. Nah tentu apa? Ya menuju ke arah yang baik. Kita bisa mendapatkan DPR yang bermutu, kan itu kan? DPD yang amanah, presiden yang terpilih adalah the best, gitu kan? Seperti pernyataan Pak Surya Paloh itu kan, why not the best? Itu menunjuk pada Anies, kok Anies kenapa kok diusung? Dia bilang why not the best? Kenapa tidak yang terbaik? Nah, meski tidak sempurna, Mas, ini kita kan yakin ya, namanya demokrasi ya. Tapi kan kita perlu juga melakukan restorasi kepemimpinan nasional lah begitu. Dengan kalau saya menyatakan berbasis pada nilai kebenaran dan keadilan. Tapi menurut keyakinan saya oligarki itu masih bekerja itu. Karena Anda tahu sendiri Nasdem itu siapa, belakangnya siapa, macam-macam itulah. Apalagi kemarin CSIS juga sudah menyatakan mengunggulkan, nah ini menurut surveinya Anies juga unggul. Gitu. Jadi kalau menurut penelitian atau survei dari CSIS, Anies itu unggul. Nah, CSIS itu siapa? Ya kan itu oligark. Cuma dalam hal ini ketika apakah nanti kita masih bisa bertanya itu soal kalau dipegang Anies itu oligark ini bisa dijinakkan, ditundukkan dalam koridor kebijakan pemerintah. Bukan malah sebaliknya itu mengatur pemerintah. Nah itu kan agak di situ kan. Nah kalau bisa kita mengurangi ketergantungan pemerintah itu kepada cukong. Pilkada menurut Pak Mahfud MD itu jelas 84% pilkada didanai oleh cukong. Coba. Ini kan berarti cukong-cukong itu mempunyai posisi yang kuat dalam parpol kan dulu. Jadi nanti bisa mengatur parpol itu. Nah, pemilu 2024 itu kan nanti akan diikuti sekitar 24 parpol. Kalau parpol-parpol ini masih bergulat atau baliknya itu adalah kekuatan-kekuatan oligark, kita bisa berharap apa gitu ke depan itu. Nah tentu kita nggak boleh putus asa ya. Artinya ya kalau saya mengikuti kata-kata Surya Paloh itu kan intinya ya itu memang ini kandidat-kandidat adalah baik. Tapi mesti ada yang terbaik yang kemudian ingin dicalonkan itu dengan harapan apa? Bisa menghadirkan yang kita sebut dengan angin perubahan atau perubahan-perubahan yang cukup mendasar. Tapi ya sekali lagi ya di negara yang menganut sistem demokrasi itu tidak ada kawan dan tidak ada lawan yang abadi, Thomas. Yang abadi justru kan kepentingan, kan begitu. Ya kita berharaplah semoga yang the best itu akan memenangi Pilpres 2024, kemudian ya yang dicalonkan ini bisa melakukan perubahan-perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, bukan yang carut-marut, kan betul. Betul. Artinya memang harus disediakan ruang untuk kecewa juga ya Prof ya? Oh, itu sangat mungkin. Nah, kita kan tidak bisa 100% berharap pada manusia. Katanya kalau engkau berharap pada manusia, maka bersiaplah untuk kecewa. Kan begitu. Oke, baik. 2019 kemarin sudah kecewa. Nanti bisa kecewa lagi. Itu sangat mungkin. Makanya ruangnya harus diperbesar lagi. Betul, ya. Exactly. Baik, luar biasa Prof. Suteki, terima kasih atas obrolan di sore hari ini, luar biasa ya dalam rangka pembicaraan tentang Nasdem yang resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024. Kita berharap bahwa pemilu 2024 ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik ya, yang lebih amanah dan juga lebih mengayomi rakyat dan mampu tadi bagus Prof saya garis bawahi menundukkan oligark ya. Karena repot sekali. Karena untuk melepaskan dari oligark itu sulit, Mas. Itu bahkan tidak mungkin itu loh. Nah, kemudian yang terpenting bagaimana bisa ditundukkan untuk kemudian bagaimana untuk bringing justice and truth to the people, yang intinya apa? Yang membuat
rakyat itu makin sejahtera. Itu aja. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat. Ya, tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, saya mau undur diri. Terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih Puan dan Tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.